Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rian Kadafi dengan NIM 2112012 11490 dari Teknik Komputer Angkatan 2021. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir saya, yaitu tugas akhir dari Praktikum Dasar Komputer dan Pemrograman. Dan di sini saya akan menjelaskan demo tugas saya dan menjelaskan secara umum tentang source code-nya. Kepada Pak Rinta dan Pak Karisma selaku dosen pengampu Praktikum Dasar Komputer dan Pemrograman, kepada kakak-kakak asisten praktikum, dan kepada teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton maupun menilai atau mengkritik video saya ini. Nah, pertama-tama saya akan langsung ke penjelasan singkat dari ini sebelum kita mulai. Nah, program saya itu memiliki nama Rexy the T-Rex. Nah, program ini adalah game yang saya buat dari bahasa pemrograman Python. Game ini tersendiri terinspirasi dari dinosaur game yang kita tahu dari Google. Kalau kita buka web Google Chrome, kalau tidak ada internet kita bisa main game ini ya. Ini game ini sudah terkenal, kita ngomong begitu ya harusnya semua sudah tahu. Nah, oleh karena itu kita akan langsung coba demo tugasnya. Let's go. Nah, di sini kita lihat ini adalah source code dari tugas saya, ini tugas TRXI. Nah, akan langsung saja kita play untuk bisa lihat demo tugasnya. Ya, ini adalah menu. Terlihat ini ada press space to play, kita press plus. Nah, ada obstacle-nya, ada batu, ini ada burung, kita harus diam, tidak boleh loncat. Ada skornya ini. Nah, kalau kita mati di bawah skor 400 akan muncul better luck next time. Dan kalau kita mati di atas skor 400 ada good job your score. Nah, skor akan ditampilkan. Nah, kenapa di bawah 400 dan di atas 400? Di sini merupakan rekomendasi dari kakak asisten praktikum saat responsi akhir. Challenge-nya diberi begini, oleh karena itu saya tambahkan. Nah, langsung kita kepada penjelasan dari source code-nya. Di sini kita menggunakan modul Pygame yang ada pada Python yang mempermudah orang untuk membuat game dari Python. Di sini kita menggunakan ini untuk initialize Pygame modulnya. Di sini kita screen, ini kita set displaynya height sama width dan height. Nah, jadi kita ini lebarnya pixelnya ini 1100, ini tingginya 600. Nah, di sini kita screen display set caption, ini Rexy the T-Rex. Ini ada waktunya, ini kurang lebih buat FPS atau waktunya ya. Penjelasannya ini font, untuk font ini semua saya menggunakan custom font. Ada ini sebelum kita mulai game aktif kita taruh false. Ini adalah variabel yang kita taruh false, yang nanti di bawah tuh ada penjelasan nanti di bawah, tapi kalau saya jelaskan sekarang ini, kalau true gamenya itu akan dimulai, dan jika false akan muncul menu. Nah, di sini kita start time ya, karena baru mulai 0 dan skornya juga 0 baru mulai. Ini adalah starternya yang kita masukkan asetnya, itu ada dari path-nya. Ini ada tracknya ini yang bawah sama yang atas ini satu aset. Obstacle itu tadi batu yang di bawah itu pterodactyl yang terbang-terbang, burung yang terbang. Jadi kita masukkan list dan kita indekskan gini. Ini untuk membantu kita dalam menganimasikannya, karena tadi kita lihat kalau ini ada animasi. Nah, ini juga ada walaupun agak kurang lancar. Nah, di sini Rexy, nah seperti yang atas. Ini karena fotonya ada banyak, mungkin animasinya kelihatan lebih lancar di sini. Walaupun masih patah-patah, setidaknya lebih lancar di pterodactyl. Kita masukkan 8 foto. Ini kenapa menggunakan convert alpha? Karena dari aset fotonya itu no background, bisa dibilang cuma foto ini backgroundnya kosong. Nah, kalau kita masukkan biasa bakal muncul ada white background gitu loh, putih, padahal dari gambar saya nggak ada background. Untuk itu menggunakan convert alpha yang membuatnya menjadi tidak ada background seperti harusnya dalam file gambarnya. Nah, sini kita lihat kita red ini kita masukkan koordinatnya. Ini koordinat awalnya nih dari kiri ke kanan, x-nya 80 dan y-nya itu 470 ke bawah. Nah, ini kita taruh gravity-nya 0. Untuk memainkan nanti bisa loncatnya itu kita taruh gravity. Nah, ini ada aset loncatnya, kalau kita lihat nih ada loncat itu. Nah, kita ada menu. Nah, ini menu. Ini adalah menunya, aset T-Rex-nya. Karena gambarnya kecil saya scale 2 kali. Nah, itu
ini gede, saya taruh title ini, kita render nama Rexy T-Rex, ini space to play, good luck next time, dan good job sesuai koordinat masing-masing. Dan ini timer kita menggunakan user event, di sini kita menggunakan +1 dan +2 karena dari default dari Pygame itu sudah ada user event dari sini ya sendiri. Dan kalau kita menggunakan sesuatu menggunakan +1 dan seterusnya plus gitu-nya, itu yang saya ketahui dari Pygame, memang seperti itu cara penggunaannya. Nah, kita set timer itu 1,4 detik dan 0,2 detik. Ini untuk membantu animasinya sama obstacle dan Terra ya. Sini display HI ini untuk display high score-nya atau high score atau skor yang ada di atas ini. Di sini current time ini gitu. Ini untuk skornya, kita on render nih kita masukkan string, kalau tidak ada masukkan string F tidak akan berjalan, akan ada error. Nah, kita taruh rec di sini, kita bleed HI rec-nya dan return current time. Lalu obstacle movement, sini adalah obstacle movement-nya. Nah, kita taruh nih min XL5 karena itu akan bergerak dari kanan ke kiri. Nah, ini masing-masing ada koordinatnya. Nah, kalau misalnya nanti akan muncul itu rec button 475, maka yang muncul akan rock. Nah, kalau bukan 475 berarti kan cuma ada 2. Kalau bukan 475 berarti yang satu lagi yaitu pterodactyl yang akan muncul. Nah, obstacle-nya ini kalau misalnya udah minus 200 kayak udah di zona jauh, akan dihapus dan di return kembali ke listnya ke sini. Nah, kalau nggak itu akan else return. Nah, sini adalah collision. Ini adalah collision detection dari T-Rex dengan obstacle. Di sini ada kalau ketabrak akan return false. Nah, fungsi ini akan return true agar bisa dipakai di program lain maksud saya di kelas lain di bawahnya. Karena ini kan kalau dipakai di bawah mesti yang di fungsi lain akan butuh ini di return agar bisa dipakai di global atau di semuanya, akan di return true. Nah, false ini akan di return oleh ini, dan return oleh ini akan membuat game aktif menjadi false. Nah, akan masuk ke menu. Ini Rexy di animate. Nah, kita masukkan global Rexy dan Rexy index. Nah, ini misalnya kalau Rexy lebih tinggi, lebih kecil dari 470. Nah, kan kalau di Pygame ini semakin ke atas dia-nya semakin mengecil. Nah, misalnya kalau kurang dari 470 udah langsung jadi ganti model jadi Rexy jam. Nah, kalau enggak berarti Rexy indeksnya plus 0,15. Ini untuk animasinya nih, misalnya kan 0,15 gini kecepatannya. Nah, kalau kita jadi misalnya 0,5, nah, kita play, jadi cepet banget kayak ngibrit dia larinya. Nah, kurang lebih begitu. Kita undo lagi. Nah, ini kita kasih if Rexy index lebih dari ini untuk apa animasinya, karena jadi indeks ada banyak. Nah, ini kalau udah lebih ada indeksnya nanti akan mengulang animasinya kayak dari 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke 8. Kalau udah lebih dari 8 akan balik lagi ke 1. Jadi kurang lebih sama dengan 0 jadinya kalau udah lebih dari panjang Rexy index. Kan kalau udah 8, 9, 9 kan udah lebih. Nah, harusnya langsung balik ke 1 kayak gitu. Nah, ini adalah main loop dari program dengan menggunakan while true. While true ini karena kita bilang tadi game aktif kalau baru mulai false, kalau kita mulai jadi true. Nah, kan kalau ini kita initiality ini tuh fungsi ini tuh yang untuk kalau kita klik X akan keluar. Nah, emang fungsinya seperti itu dari sononya. Nah, ini kalau game aktif. Nah, kalau game aktifnya true, ini kita taruh animasikan nah, ini if game aktif true, maka event obstacle timer. Nah, ini if random kita randomkan kedua ini munculnya siapa. Nah, ini kita randomkan juga batu akan muncul random di antara koordinat 1200 atau 1400. Nah, ini jauh di kanan kan karena ini 1100. Nah, 1200 akan random dengan koordinat di bawah 475 kan kayak tadi. Kalau 475 yang keluar maka akan batu yang keluar. Nah, else maka akan keluar burung di koordinat sama random x-nya tapi y-nya 340 karena dia terbang di atas. Nah, ini untuk kurang lebih mirip dengan T-Rex dengan perbedaan sedikit karena hanya sedikit dia untuk obstacle seperti itu. Nah, ini comment key-nya ini ada saya tambahkan sedikit ini. Kalau misalkan kita klik dengan mouse button
reaksi akan, nah gitu. Nah ini gunanya nih, ada reaksi gravity minus 20. Nah maksudnya kan 0, minus 20 maka dia akan loncat ke atas. Nah ini react bottomnya akan kayak gini, makanya lihat aja nih, akan loncat dia. Tuh, kita klik akan loncat deh. Loncat. Tapi karena sebenarnya ini programnya saya dedikasikan untuk menggunakan space, sebenarnya ini tidak berguna, tapi saya tambahkan saja karena untuk lumayan keren lah menurut saya begitu. Nah ini kita masukkan kalau nah kalau kita gunakan space dan reaksinya itu di lebih dari 470, lebih dari sama dengan 470, maka gravity-nya akan minus 20. Nah tapi kan ini ada kenapa minus 20. Nah kok minus 20 tiba-tiba menurun, gravity-nya tadi kan awalnya 0. Kalau kita minusnya masih minus terus, akan melayang terus. Nanti kan penjelasannya di bawah juga. Nah ini else. Nah kan tadi kan ini while true nih, if game active true. Nah else berarti kalau game aktifnya false, maka dikasih komen nih, kalau kita event key space atau key up, gamenya akan dimulai lagi. Start dengan start time ini akan berulang. Nah, kan kalau kita mati kan, nah kita klik space, wah bisa mulai. Atau enggak dari awal tadi, karena game awalnya pas dimulai itu false, kalau kita klik space akan dimulai. Wah, gitu. Nah lalu, nah ini if game aktif, kalau gamenya lagi aktif kita ngebleed itu, lupa jelaskan. Pokoknya yang di atas kalau ada ngebleed itu karena menunjukkan atau menggambar gambar yang kita ada ke layar ini, layar dalam GUI ini. Ini kita bleed tracknya, kita taruh koordinat. Ini karena gambarnya terlalu besar daripada ini, ya ada min 100 ini. Nah ini skor kita display, kita taruh fungsi displaynya, dan obstacle-nya kita taruh semua di sini. Nah ini kenapa tadi saya bilang kan ada minus 20 kok bisa turun. Nah ini karena gravitasinya plus sama dengan 0,8. Nah kan tadi ada minus 20. Nah minus 20 saat dia seiring dia naik akan di plus 0,8 hingga dia akan ke bawah. Nah makanya akan ada gravitasi dia turun ke bawah. Nah Y akan ditambah Y gravity. Nah misalnya kalau dia bottomnya sama dengan lebih dari 470, maka akan tetap di 470 dan akan terus running. Nah itu dibuat, bisa dibilang lantai, agar dia tidak jatuh keluar screen ke bawah. Nah kita bleed. Nah ini collect. Ini kalau game aktif kita taruh detectionnya ini dari fungsi atas. Nah else kalau misalnya lagi nggak aktif lagi, kita taruh lagi, kita obstacle list clear. Karena kalau kita mati kan di program ini, misalnya kita menabrak ini, sebenarnya kalau kita nggak taruh, kita clear ini, obstacle-nya akan terus di situ. Nah nanti akan terus tabrakan hingga restart. Nah ini kita taruh mid bottom, soalnya kalau dia mati misalnya lagi loncat atau apa, kita pakai ini, taruh fungsi ini biar dia ke restart di bawah lagi juga. Jadi kita hilangin obstacle-nya, kita restart T-Rex-nya ke posisi awalnya. Nah kita taruh ini di menu mati ini, kita taruh render score-nya, kita ini. Nah kita bleed semua lagi. Kalau else, ini kan di menu kita bleed yang berbeda. Ini kan pas lagi aktif, ini pas lagi false kita bleed semua. Nah ini misalnya kalau HI-nya sama dengan 0, nah kalau atau nggak sama dengan pas lagi main, kalau pas baru main, baru dibuka programnya, jadinya akan di bleed yang press plus to play. Nah kalau HI-nya atau skornya di bawah dari 400 mati, akan muncul ini jadi better luck next time, menunjukkan skor di bawahnya. Tapi jika mati dengan skor lebih dari 400, akan dimunculkan good job dari ini. Nah ini kita update, dan ini FPS ini 60. Nah ini misalnya kita coba ke 620, ini kurang lebih fungsinya mirip dengan FPS, karena kalau 120 akan jalan dengan cepat. Itu tuh programnya cepat. Nah, itu saja dari saya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.